Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi keuangan dan ekonomi menggelar rapat dengar pendapat antara Bank BTPN dan nasabah. Dalam rapat dengar pendapat ini, Komisi 2 Deprov meminta adanya perjanjian kredit antara pihak Bank BTPN dengan nasabah. Rapat dengar pendapat lanjutan digelar kembali oleh Komisi 2 Deprov di ruang Inogaluma terkait dugaan dana nasabah pensiun yang ditilep karyawan BTPN dari tahun 2009 hingga 2015, Selasa 10 November 2020. RDP kedua ini dihadiri oleh Ketua Komisi 2 Deprov S. Pintuli bersama jajaran, serta menghadirkan pihak BTPN, nasabah, serta dari pihak Taspen. Tolong dijaga seluruh, mulai dari pimpinan cabang sampai perlu security, sama ganti Pak. Seperti diketahui bahwa sebelumnya Komisi 2 Deprov juga melakukan rapat serupa untuk penyelesaian masalah tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak BTPN. Atas nasabah Pak, berapa pinjamannya? Toh? Dia langsung tidak. Itu pun harus dijelaskan kepada nasabah. Ibu menunggak terlalu besar dari pokok tambah bunga, kan harus dijelaskan. Itu saya bilang tadi tidak ada. Kasus bermula ketika Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menerima aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan karena dana pensiunnya terpotong secara otomatis dalam jumlah tertentu oleh sistem untuk pembayaran pinjaman, kendati dirinya merasa bahwa kreditnya telah lunas. Saja untuk satu nasabah kita cukup memakan waktu. Jadi kalau saya sih mau struktur dulu nanti kalau sore bisa sempat bisa ke kantor nanti kita bicarakan. Akibat kejadian tersebut, nasabah kemudian mendapati bahwa dalam periode tahun 2008 hingga 2015 dalam sistem perbankan tercatat bahwa nasabah meminjam sebanyak 8 kali. Akan tetapi menurut pengakuan nasabah dirinya hanya meminjam sebanyak 5 kali pada periode tersebut. Di sini bukan berarti mengkambing hitamkan BTPN, karena kami tahu bahwa BTPN ini kan suatu bank pemerintah yang ditunjuk untuk. Karena merasa dirinya telah tertipu dengan dugaan pemalsuan dokumen oleh karyawan perbankan, nasabah kemudian melaporkan hal tersebut ke Mapolda Gorontalo sekitar tahun 2016. Akan tetapi berujung tak puas, nasabah kemudian menarik kembali berkasnya dan mengadukan perihal tersebut ke Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. S. Pintuli selaku Ketua Komisi 2 menjelaskan bahwa solusi yang dihasilkan dari rapat tersebut bahwa pihak BTPN dan juga nasabah akan melakukan penyelesaian secara internal di Gunung BTPN Cabang Gorontalo pada besok hari. Karena mereka ini kan termasuk katakanlah bahasa kasarnya itu patah pensil. Walaupun beliau-beliau ini ada pendidikan tapi kan. Selain itu, dari rapat tersebut S. Pintuli meminta agar pihak perbankan BTPN memberikan kopian atau salinan seluruh perjanjian kontrak kredit antara BTPN bersama nasabah pelapor serta rekening koran dari periode 2018 hingga 2020. Hasil rapat tadi yaitu rapat lanjutan Komisi 2, rapat dengar pendapat dengan pihak Bank BTPN, PT Taspen, dan nasabah sebagai pelapor, yaitu nasabah Bank BTPN. Jadi rapat tadi adalah lanjutan dari rapat yang 2 minggu kemarin yang tidak dihadiri oleh Bank BTPN, dan ternyata setelah kami tanyakan tadi ada miskomunikasi di internal mereka. Oke. Akhirnya pada hari ini kami undang di rapat yang kedua, yaitu dengan nasabah Bank BTPN, yaitu ada 4 orang nasabah yang diketuai oleh fasilitator dari pihak nasabah Bank BTPN. Dan alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi, karena memang sebenarnya kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, yaitu pihak Polda Gorontalo. Namun memang tadi sudah diperlihatkan ada SP 3HD, yaitu dari pihak kepolisian, yang mana bukan SP3, SP2HD ini adalah surat pemberitahuan perkembangan terhadap kasus dari pihak nasabah ini. Tapi semuanya tergantung nasabah apakah, karena ini sudah masuk tahap penyelidikan. Namun kami di Komisi 2 adalah mitra dari
PT Bank BTPN adalah perbankan, dan juga sebagai perwakilan rakyat, kami berhak untuk mempertemukan atau mencari solusi yang terjadi terhadap kasus yang dikeluhkan oleh nasabah Bank BTPN. Dan alhamdulillah tadi sudah ada jalan keluarnya, yaitu akan diselesaikan secara internal dari pihak Bank BTPN, yaitu yang hadir tadi adalah area manager Pak Rivo ya, yang dari Manado, yang hadir langsung menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan solusi yang telah kami hasilkan tadi, yaitu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah memberikan perjanjian kredit pada nasabah ini yang diberikan oleh Bank BTPN. Dari pertama nasabah itu terjadi perjanjian kreditnya atau meminjam ke Bank BTPN, dari awal sampai dengan selesai masa kreditnya. Kemudian juga rekening koran, agar supaya untuk mengetahui mutasi-mutasi atau pendebetan terhadap pinjaman dari nasabah tersebut. Kemudian juga BI checking. BI checking itu kami ingin dari pihak Bank BTPN memperlihatkan apa-apa yang telah tadi saya jelaskan ke pihak nasabah, dan alhamdulillah beroleh satu kesimpulan di mana nasabah ini akan diundang langsung oleh pihak Bank BTPN melalui Pak Rivo dalam rangka pencocokan data, karena nasabah ini juga punya data. Bank BTPN juga punya data. Namun tadi itu belum dibawa oleh pihak Bank BTPN, olehnya melalui area manajernya mereka langsung mengundang ke Bank BTPN yang ada di Gorontalo. Nasabah-nasabah ini hadir besok jam 9 di kantor cabang BTPN Gorontalo. Insya Allah ini akan ada solusi yang terbaik, baik itu dari pihak nasabah dan juga pihak Bank BTPN, agar supaya masalah ini tidak akan berlarut-larut dan cepat tertangani dengan baik, dan semuanya mendapatkan solusi sesuai apa yang diharapkan. Berarti nanti masih ada rapat lanjutan lagi atau tidak ada lagi? Ya, jadi rapat lanjutannya itu sudah nasabah dengan pihak Bank BTPN, itu rapat internal. Namun dari hasil pertemuan mereka lagi, kami memang ingin ada informasi dari pihak nasabah ke Komisi 2 agar supaya penyelesaian ini terpantau oleh Komisi 2. Jangan sampai kami serahkan ke pihak perbankan, tapi akhirnya masalah ini tidak tertangani dengan secara baik. Namun saya berkeyakinan bahwa solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank BTPN ini akan membuahkan jalan keluar yang terbaik, baik itu dari pihak nasabah dan juga pihak BTPN. Terkait dengan ada tadi berkembang di rapat bahwa harus mereview, Bank BTPN mereview kembali karyawan atau karyawan-karyawan yang bekerja di Bank BTPN, karena menurut informasi dari dari nasabah tadi, karena ini nasabah ini juga sudah sepuh ya, sudah omah-omah, jadi mereka menganggap tidak diperlakukan secara baik ya, padahal sebuah bank itu setiap bank ya harus mengutamakan servisnya, karena bank itu kan menjual jasa artinya sebagai ini jual dagang uang. Nah, di situ kita harus mengutamakan pelayanan atau servis terhadap nasabah. Nah, itu juga yang berkembang tadi di rapat nanti. Namun itu semua urusan dari PT Bank BTPN. Dan kemudian terkait dengan kasus masalah ini yang dilanjutkan ke Polda, itu tergantung para nasabah-nasabah pelapor ini. Kami hanya memediasi atau mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut. Dan alhamdulillah ini sudah mulai menemukan titik terang permasalahan yang yang dikeluhkan oleh nasabah, dan insya Allah ini
akan terus kami pantau bagaimana endingnya atau bagaimana penyelesaian masalah ini. Dari Kota Gorontalo, Kindali TV memberitakan.